Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita kembali lagi di channel Guntur Maputra. Pada kali ini channel Guntur Maputra akan sharing yaitu mengenai informasi tentang pajak dari Amerika ya teman-teman ya, yaitu US ya. Di sini teman-teman saya sudah dapatkan email ya, pesan dari tim YouTube ya, yang mana dia berhubungan dengan tentang pajak untuk pendapatan YouTube di sini. Ini penting dia. Ini dia pesannya ya. Apa yang harus kita butuh untuk lakukan ya dalam beberapa minggu berikutnya ya, engkau akan menerima email untuk tentang informasi pajak di dalam SN kita ya teman-teman ya. Di sini bisa kita baca mengapa ini terjadi ya. Jadi pihak Google di sini mengikuti kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintahan Amerika ya teman-teman ya, US di sini. Ini dia. Kemudian kita juga bisa baca ya teman-teman yang mengenai persyaratan pajak Amerika Serikat ya untuk penghasilan YouTube di sini. Jadi di sini Google mungkin akan mulai memotong atau memungut pajak Amerika Serikat AS atas penghasilan yang kita peroleh ya dari penonton di Amerika Serikat. Paling cepat itu bulan Juni 2021 teman-teman diterapkannya. Jadi harap kirim informasi pajak Amerika Serikat Anda di AdSense sesegera mungkin. Jika kita tidak memberikan informasi pajak hingga dia tanggal 31 Mei 2021, Google mungkin akan diwajibkan untuk memotong total penghasilan kita dari seluruh dunia hingga sebesar 24% di sini teman-teman ya. Jadi sangat besar sekali di sini kalau kita tidak melaporkan ya informasi pajak kita hingga tanggal 31 Mei 2021. Jadi diterapkannya dia atas pajak penghasilannya itu paling cepat dia bulan Juni 2021. Jadi sebelum tanggal 31 Mei ini kita harus sudah memberikan informasi pajak kita teman-teman ya. Ini dia. Jadi Google ini berhubungan dengan kebijaksanaan yang berlaku di Amerika Serikat, dia wajib ya mengumpulkan informasi pajak dari kreator yang tergabung dalam program partner YouTube ini YPP. Ini dia alasan Google memotong ataupun memungut pajak Amerika Serikat. Ini dia berdasarkan pasal 3 ya, hukum pendapatan dalam negeri Amerika Serikat. Ini Google bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi pajak, memotong ataupun memungut pajak dan melapor ke Internal Review Service ya, Otoritas Pajak AS, disebut juga IRS ya, apabila kreator YouTube partner program di YouTube ini menghasilkan pendapatan royalti yang diperoleh dari penonton di Amerika Serikat ya teman-teman ya. Di sini dia. Jadi Google dapat mulai mengenakan potongan pajak ya. Ini paling cepat bulan Juni 2021 ya, tahun ini ya. Ini dia video lengkapnya ya, berhubungan dengan informasi pajak ya yang diperlukan harus kita kirim sesegera mungkin sebelum tanggal tadi 31 Mei 2021. Ini dia langkah-langkahnya bagaimana mengirimkan informasi pajak ke Google ya. Jadi nanti kalau misalkan kita tidak mengirimkannya, maka nanti kita itu bisa dipotong pendapatan kita itu 24% dari yang kita dapatkan dari seluruh dunia ya teman-teman ya. Jadi sangat besar sekali, jadi harus mau nggak mau harus kita laporkan ini. Selanjutnya khusus bagi YouTuber yang berada di luar Amerika, jadi ikan penonton dari Amerika yang kena pajak itu sampai dengan 30% ya teman-teman ya. Kalau misalkan ditonton oleh penduduk Amerika ya yang berada di luar Amerika ya, dipotong dia sampai dengan 30%. Kalau misalkan kita tidak ada mengisi NPWP kita teman-teman ya, tetapi kalau misalkan kita mengisi NPWP kita dan mempunyai tax treaty ya atau perjanjian antar negara, ini klaim yang kita dapatkan pemotongan itu bisa kita dapatkan hingga dia 10% teman-teman ya. Ini dia klaim yang menggunakan NPWP, kita masukkan nomor NPWP kita itu ya. Ini dia caranya, langkah-langkahnya: login, klik pembayaran, payment, kelola setelan. Ini tempat berlakunya persyaratan pajak Amerika Serikat. Kemudian di sini disebutkannya kreator di luar Amerika Serikat ya. Jika kita mengirimkan informasi pajak Amerika Serikat, tarif potong ataupun pungut pajak berkisar antara 0 sampai 30% atas penghasilan yang diperoleh dari penonton Amerika Serikat saja teman-teman, dan bergantung pada ada tidaknya perjanjian pajak antara negara kita ya dengan Amerika Serikat ya. Ini kalau misalkan kreator AS ya, Google tidak akan memotong ataupun memungut pajak atas penghasilan jika kreator telah menyerahkan informasi pajak yang valid ya. Sebagian besar kreator Amerika Serikat telah mengirimkan informasi pajak Amerika Serikat mereka ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita sebagai kreator di luar Amerika Serikat, nanti potongannya itu kalau misalkan kita tidak mengirimkan informasi pajak, kalau misalkan ditonton oleh penonton di Amerika Serikat, itu pemotongannya sampai 30%. Apalagi kalau misalkan kita tidak mengirimkan NPWP-nya teman-teman ya. Kalau misalkan kita abaikan ini sampai tanggal dia 31 Mei 2001, itu pemotongannya sampai 24% ya teman-teman ya, dari seluruh penghasilan pajak kita ya yang ditonton dari manapun di sini ya teman-teman ya. Ini dia keterangannya. Oke teman-teman, di sini kita akan mengirimkan formulir pajak ya di sini ya. Ini langkah-langkahnya, kita langsung ke Google AdSense kita.
Ini saya buka tab baru ya, ke google.com/adsense. Ini enter ya. Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk ke Google AdSense kita. Di sini bahasanya sudah saya rubah menjadi bahasa Indonesia teman-teman ya. Bagaimana cara mengubah bahasanya dari Inggris ke Indonesia bisa teman-teman lihat videonya di sudut kanan atas ini teman-teman ya. Kita akan kelola informasi pajak kita teman-teman ya. Kita klik di sini pembayaran payment ya. Ini dia keterangannya ya, penting periksa apakah informasi pajak tambahan diperlukan dari Anda. Semua kreator dan partner YouTube wajib mengirimkan informasi pajak untuk memastikan bahwa pajak yang berlaku pada pembayaran kita telah akurat ya teman-teman ya. Kita bisa klik di sini kelola info pajak ya. Ini dia, bisa kita klik di sini kelola info pajak. Kalau misalkan tadi tanda yang merah tadi ini nggak ada, misalkan seperti ini hilang ya, ini nggak ada ya, kita bisa menuju, kita scroll ke bawah ya teman-teman ya, ke sini ya, ke bawah. Kita pilih di sini kelola setelan ya. Ini kita tunggu ya. Kemudian kita bisa menuju ke sini yang bawah ini, info pajak Amerika Serikat. Kita klik di sini ya, kelola info pajak di sini ya. Sama dia tampilannya seperti tadi. Kita klik di sini tambahkan info pajak, maka akan ada jendela baru. Kita tentukan email yang kita gunakan ya di AdSense kita. Ini saya masukkan sandinya. Saya klik berikutnya di sini. Oke, di sini ada formulir yang wajib kita isi teman-teman ya. Ini apa jenis akun dari channel kita? Saya klik di sini perorangan saja ya. Kemudian kita klik sini berikutnya ya. Kemudian akan tampil seperti ini. Apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Kita pilih di sini tidak ya. Klik berikutnya. Akan tampil tampilan lagi ya di sini. Pilih jenis formulir pajak W8 ya, berdasarkan jawaban yang telah dipilih sebelumnya. Formulir W8 diperlukan. Kita pilih yang bagian atas saja di sini teman-teman ya, karena untuk individu ya teman-teman ya. Kalau misalkan yang kedua ini untuk bisnis ya, kita pilih yang option yang pertama aja ini. Kita klik sini mulai formulir W-8BEN ya. Mulai, kita tunggu di sini prosesnya. Oke, di sini ada identitas pajak teman-teman ya. Jadi nama individu, nama asli kita yang ada di AdSense. Kemudian untuk nama DBA ini bisa kita kosongkan ataupun abaikan. Kemudian kita pilih di sini negara pengguna ya. Kita pilih di sini negara kita yaitu Indonesia. Ini dia Indonesia. Kemudian di sini untuk nomor identifikasi wajib pajak, ini TIN asing ini kita masukkan nomor NPWP kita teman-teman ya. Nomor NPWP kita masukkan. Jadi di NPWP itu ada tanda titik dan tanda penghubung ya teman-teman ya. Jadi saya tidak menggunakan tanda titik dan penghubung aja, langsung aja di situ angka-angkanya saya ketikkannya semuanya ya. Kemudian untuk ini ITIN atau SSN asnya saya kosongkan saja di sini. Kita klik di sini berikutnya teman-teman ya. Kemudian ini kita masukkan alamat ya. Ini kita bisa masukkan di sini alamat kita ya. Kita bisa masukkan alamat kita berdasarkan KTP di sini ya. Oke, ini dia informasinya. Kita bisa tambahkan di sini. Kalau misalkan ini dia gak cukup, kita bisa sambung di sini teman-teman ya. Ini dia ya. Kalau misalkan sudah cukup, bisa nggak juga kita isi. Kita klik di sini kota ya. Misalkan kota kita masukkan. Kemudian provinsinya kita pilih di sini. Oke, kemudian kode posnya kita masukkan kode pos kita ya. Disesuaikan dengan alamat teman masing-masing di situ ya. Ini bisa kita klik di sini ya, alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal ya. Ya. Kalau kita misalkan mau mengirimkan ke alamat yang berbeda bisa kita pilih ya. Kita samakan saja di sini ya. Selanjutnya kita klik di sini tombol berikutnya teman-teman ya. Ini dia yang ketiga ini ya, perjanjian pajak. Apakah Anda mengklaim tarif pemotongan ataupun pemungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak? Kita pilih di sini ya teman-teman ya. Ya, ini kita pilih penduduk negara yang mengklaim perjanjian dengan Amerika Serikat. Di sini kita pilih Indonesia ya. Harus kita checklist ya teman-teman ya. Ini ya, supaya nanti dia ada pengurangan di situ ya pajaknya. Ini kemudian di sini ya, tarif dan ketentuan khusus di sini bisa kita baca dulu di sini ya. Kita bisa pilih di sini layanan AdSense ya. Kita pilih sini pasal dan ayat ya. Pilih aja di sini teman-teman ya. Tarif pemotongan kita pilih yang 0% ya.
yang paling kecil ya. Kita klik di sini, coba film dan TV juga. Ini pilih aja, tarif pemotongan 10% ya, yang kecil aja. Kemudian kita checklist di sini teman-teman ya, kita kasih centang di sini ya. Coba kita pilih hak cipta lainnya ini. Ini kita pilih aja ini pasalnya ya, akan tampil sendiri di sini ya. Kita pilih yang 10% ya, yang paling kecil ya teman-teman ya. Kita checklist di sini ya, kita kasih centang di sini ya. Oke, selanjutnya kita klik berikutnya di sini teman-teman. Kita klik di sini berikutnya ya. Oke, dia ya pratinjau dokumennya ya, yang sudah dibuat ya dengan 4 PDF. Bisa kita baca di sini 4 formulir ya. Misalkan kita buka ya. Ini dia formulirnya. Silahkan teman-teman baca di sini ya. Formulirnya juga yang lain ya. Ini dia, apakah sudah sesuai? Ya, yang ini juga layanan dan default. Silahkan dibaca ya. Selanjutnya kita klik sini centang ya teman-teman ya. Kita klik sini berikutnya ya. Selanjutnya yang langkah kelima tentang sertifikasi di sini. Ini tanda tangan, kita ketikkan nama kita di sini teman-teman ya. Teman-teman ketikkan nama teman-teman masing-masing ya. Kita pilih yang sini ya, ini ya, saya adalah orang yang tercantum di bagian tanda tangan dan saya mengisi formulir ini atas nama saya sendiri ya. Selanjutnya kita klik sini berikutnya untuk menuju ke step yang keenam ya, aktivitas dan layanan yang dijalankan di Amerika Serikat dan affidavit di sini ya. Kalau pertanyaan seperti ini, pernahkah individu atau entitas yang disebutkan di bagian identitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google di AS? Kita pilih di sini tidak. Kita checklist di sini ya. Baru kemudian pernyataan tertulis perubahan status di sini. Apakah Anda memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran, atau profil pembayaran yang sudah ada yang sebelumnya menerima pembayaran? Kita pilih yang pertama ini teman-teman ya. Saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran. Kalau yang option yang kedua ini, saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran yang sudah ada yang sebelumnya menerima pembayaran. Kita pilih yang pertama ini, kita klik sini kirim. Ini dia. Oke, di sini akan tampil ya teman-teman ya, status disetujui di sini ya. Ini sudah disetujui. Jadi kesimpulannya di sini teman-teman ya, kalau misalkan kita tidak mengisi form informasi pajak kita, maka kita akan kena pajak itu sekitar 24% ya teman-teman ya, dari total pendapatan kita ya. Mau ditonton dari manapun, maka penghasilan kita itu akan dipotong kena pajak 24% ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua, kalau kita ngisi form tanpa kita menyertakan NPWP kita, maka itu akan kena pajak itu sampai dia 30% teman-teman, untuk iklan yang ditonton penonton Amerika Serikat teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, kalau kita misalkan mengisi form dengan NPWP, maka akan kena pajak itu dia 10% teman-teman ya, untuk iklan yang ditonton dari penonton Amerika Serikat teman-teman ya. Jadi silahkan teman-teman isi ya, dan kemudian kirim formulir informasi tentang pajak ini ya, Amerika Serikat ini. Dia paling lambat dia tanggal ini tadi 31 Mei 2021, yang mana nanti akan mulai dipotong ya teman-teman ya. Itu paling cepat bulan Juni 2021. Jadi itu dia teman-teman mengenai informasi bagaimana cara kita untuk mengirimkan informasi berkenaan dengan pajak Amerika Serikat. Jadi teman-teman langsung isi ya teman-teman ya, supaya dia gak kena pajaknya terlalu besar ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.